Kita mengikuti acara sesi daripada SK itu ada 3 sesi. Pada hari ini kita dengan sesi yang pertama. Sebelumnya kita mulai musik dari sana mana? Dari nafsu adalah beda dari yang pertama. Tuliskan rencana indah agar hidup jadi arti. Setiap jengkal langkah yang akan ku jalani, setiap hari ku ingin hidupku senangkan hatimu agar kau tersenyum padaku. Ku naikkan syukurku atas karyamu yang telah kamu buat di sepanjang hidupku. Oke, yang di belakang supaya Terima kasih Yesus. nanti terus ke depan lagi. Ini kosong itu kan. Selanjutnya yang Tuliskan rencana indah agar hidupku jadi masa pertama gimana? setia temani langkah yang akan ku jalani. Setiap hari ku ingin hidupku senangkan hatimu agar kau tersenyum padaku. Yang ada di sini, mari kita masih bisa dilayani kalau peserta-peserta ini diambil Ku naikkan syukurku atas karyamu yang telah kamu buat di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku atas karyamu yang telah kamu buat di sepanjang hidupku. sesi yang pertama Terima kasih Yesus. itu sesi yang kelima. Sesi kelima masuk kepada materinya. Kemarin yang disampaikan itu dari berapa? Ada siap ya? Dalam bentuk hidup kita, namanya siap melayani menarik. Tidak siap? Saling ditunjuk. Ya? Tidak dulunya ada gitar, mau ada keyboard, silakan. Kalau kita seperti Pak. Ku ingin hidupku senangkan hatimu agar kau tersenyum padaku. Ku ingin hidupku senangkan hatimu agar kau tersenyum padaku. Dari Ku naikkan syukurku atas karyamu mendapatkan satu bonus yang telah kamu buat di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku atas karyamu yang telah kamu buat di sepanjang
kita serahkan kepada terserah ibu. 17 sudah lewat. Apa yang tahu aja? Mudah-mudah saja. Lihat boleh lah. Sejak ku diciptakan, ku membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam gerak. Kau hapus air mata, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan, angkat hidupku. Bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli harap masa depanku. Bapa yang ku banggakan, sejak ku diciptakan, ku membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam gerak. Kau hapus air mataku, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan, angkat hidupku. Bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, hari ini kita tidak mencari yang terbaik ya, tapi kita mencari ada kemauan apa yang bisa kita lakukan sedikit, tapi perlahan-lahan, lama-lama bisa. Oke, terima kasih buat Owen dan juga ibunya hari ini yang telah melayani dalam pujian dan juga musik, terus berkembang, terus ditingkatkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi, yaitu sesi pemulihan yang pertama. Materi ini dibawakan oleh Pak Agus ya, Pak Ferdi ya, Pak. Ya, sesi yang pertama dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri.
kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan tentang sesi Kalau kemarin di sesi pertama kita belajar tentang kasih Allah Bapa, kali ini tentang mengenal Allah sebagai Bapa. Baik, mari sama-sama kita tundukkan hati kita biar Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan berfirman-Lah. Tuhan singkapkan kebenaran sehingga kami bisa dimerdekakan, Tuhan Yesus. Setiap perkataan demi perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjelingkan mata rohani kami untuk kami bisa melihat, mengenal Engkau, Tuhan Allah kami sebagai Bapa kami, Bapa yang memperhatikan, memelihara, melindungi hidup kami, yang menerima kami sebagai anak-Mu. Biar hari ini Tuhan firman-Mu ini menjamah kami, firman-Mu menguatkan, menjelihkan kami, Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman adalah firman yang hidup. Berkati hamba-Mu gembala kami, Tuhan Yesus, hingga apa yang disampaikan adalah perkataan-perkataan, perkataan-perkataan yang menguatkan kami. Terpujilah Tuhan, kami serahkan sesi dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Gembala untuk masuk sesi yang pertama. Oke, shalom bagi kita semuanya. Ya. Terasa memang silom, sangat silom, tidak nampak. Ya Bapak Ibu, yang apa ya, yang apa? Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal Allah sebagai Bapa, ya, mengenal Allah sebagai Bapa. Nah, hanya orang Kristen yang menyebut Allah itu sebagai Bapa, ya. Yang lain tidak menyebut Dia sebagai Bapa, tapi disebut dengan ya Tuhan Allah, disebut dengan Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Tapi orang Kristen ya menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Jadi ada sebuah hubungan yang begitu begitu dekat. Nah, Yesus juga datang ke dalam dunia, Dia memperkenalkan, Dia mengajarkan Bapa kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan Bapa kepada dunia ini. Dia mengajarkan Bapa kepada orang banyak. Nah, kalau murid-muridnya jari berdoa, nah mereka diajari oleh Tuhan Yesus dengan penyebutan kata yang pertama, yaitu apa? Bapa. Nah, masih tahu doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tahu. Oke, kalau tahu, apa doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Oke, berarti masih nyambung. Nah, jadi yang pertama itu Dia mengajarkan Bapa. Baik di dalam doa, bahkan ke dalam dunia ini Dia mau menyatakan Bapa itu kepada kita. Dia tidak menyatakan hal yang lain, tapi Dia menyatakan Bapa, memperkenalkan Bapa kepada dunia ini, kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana kita supaya bisa mengenal Bapa? Tidak ada jalan lain, ya, selain daripada di dalam Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, jalannya siapa? Kristus. Kebenarannya siapa? Kristus. Hidup itu siapa? Kristus. Bahkan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Lalu datang murid-muridnya berkata seperti ini. Si Filipus namanya. Dia katakan, nah, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu
Yesus katakan kepada Yesus katakan kepada si Filipus, Filipus katanya, udah sekian lama kau bersama dengan aku katanya, masih ngomong gitu kau katanya. Nah, bayanginlah, ternyata banyak sekali orang sudah menerima Yesus di dalam hidupnya, tapi belum mengenal Allah sebagai Bapa. Sekali lagi saya ulangi, kita boleh saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi belum tentu kita mengenal Allah sebagai Bapa di dalam hidup kita. Terbukti si Filipus udah sekian lama bersama dengan Yesus, tapi masih dia ngomong begini, tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada kami Bapa itu sudah cukup bagi kami. Berarti dunia sekarang ini sedang membutuhkan Bapa. Pada masa itu Filipus mewakili seluruh orang pada masa itu, bahwa dunia, orang-orang yang hidup pada waktu itu membutuhkan yang namanya Bapa. Itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup bagi kami, katanya gitu. Nah, lalu Yesus menyatakan kepada Filipus, kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Kenapa? Karena dia adalah jalannya, dia adalah kebenarannya, di dalam dialah hidup, karena dia dan Bapa adalah satu. Nah, lalu setelah menjelaskan hal itu kepada Filipus, dia katakan, kalau engkau melihat pekerjaan yang kulakukan, kalau engkau melihat apa yang kuperbuat, kau melihat kasihku, kau melihat kuasaku, kau melihat penyertaanku, kau melihat pembelaanku kepada engkau sudah melihat Bapa. Jadi kesempurnaan Bapa itu kita lihat di dalam Yesus Kristus. Tetapi sulit bagi banyak orang untuk mengenal Allah sebagai Bapa karena ada hal-hal yang lain. Nanti kita akan lihat kelanjutannya. Nah, kita memiliki persekutuan yang intim dengannya, yaitu Bapa dalam bahasa Ibrani, Ab atau Aba berarti sumber. Allah sebagai sumber, ia menginginkan kita terhubung dengan dia agar kita menikmati kasihnya, kebaikannya, dan mengetahui rancangannya. Nah, disebut Bapa itu maksudnya sumber. Katakan sumber. Nah, jadi kalau disebut Bapa, dia sumber. Kepala kalau pria sejati. Nah, jadi dikatakan dia sumber. Nah, jadi menjadi sumber. Nah, Bapa itu menjadi sumber, artinya dari dialah segala sesuatunya. Dialah yang mengawali, dia juga yang mengakhiri. Pokoknya segalanya dari dia. Nah, jadi Bapa yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini, dan dia ingin supaya kita intim dengannya, supaya kita ingin dekatnya, yaitu karena dia adalah sumber, supaya kita menerima hal-hal yang baik dari sumber itu, supaya kita terhubung kepada sumber itu. Nah, itu kerinduan daripada Bapa di sorga kepada kita, sehingga kita boleh menikmati kasihnya, menikmati kebaikannya, dan juga kita bisa mengerti rancangannya. Nah, mengapa kita sebagai anak-anaknya tidak dapat mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa? Nah, kan sering di situ. Nah, sekali lagi saya ulangi, kita boleh saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita boleh saja mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Tetapi banyak sekali orang-orang percaya atau orang Kristen atau sebagai anaknya tidak mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Apa yang menjadi persoalannya? Ya, kalau disebut Bapa kosong gitu ya. Nah, padahal kalau kita menyebut doa Bapa kami itu kenapa Yesus mengajarkannya harus apa? Kata Bapa dulu. Karena itu adalah sumber. Karena itu adalah sebuah keintiman. Karena itu menyatakan sebuah kedekatan. Itu menyatakan sebuah keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu. Maka disebut dia Bapa. Tapi banyak tidak mengalami apa-apa.
Bahkan kalau boleh kalau boleh tidak usah disebut bapaknya, gitu ya. Nah, Bapa kami yang di sorga, dia yang di sorga, kira-kira begitulah. Tapi kalau disebut bapaknya, kayaknya tidak ada apa-apa. Bahkan ada lagi anak famili. Nah, karena dia memang bukan orang Kristen, tapi tiba gilirannya untuk memimpin doa di sekolahnya. Nah, dia bukan orang Kristen kan? Nah, jadi dia berdoa. Ayo kita berdoa katanya. Kalau tidak ada nilai agamanya kan? Nah, baru dia berdoa. Nah, apa awalnya itu? Bapa kami yang di sorga. Tapi dia bilang Bapa mereka yang di sorga. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan orang Kristen. Jadi dia bilang gini, Bapa mereka yang di sorga. Nah, mengapa kita tidak mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa? Atau kalau kita sebut Bapa ini kosong, tidak punya arti apa-apa, bahkan lebih parah lagi, sebuah kebencian kepada kita. Kenapa? Nah, ternyata saudara, ini jawabannya. Pertama, karena daya tarik dunia. Apa yang pertama? Daya tarik dunia lah yang membuat orang tidak mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Ya. Nah, dunia dengan berbagai macam cara berusaha menarik kita dari persekutuan yang intim dengan Allah Bapa. Yohanes pasal 2 ayat 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita teruskan ini, siapa yang mencintai dunia, dia menjadi musuh daripada Allah atau seteru daripada Allah. Jadi membuat kita tidak mengalami persekutuan yang intim, yang dekat, yang erat dengan Allah sebagai Bapa atau Allah Bapa, itu oleh karena daya tarik dunia ini. Nah, kita lihat nanti di sini ada contoh anak yang hilang itu. Nah, anak yang hilang, dia katakan di dalam Lukas 15 ayat 2 sampai 13, nanti baca semua. Kita lihat di sana bahwa daya tarik dunia itu membuat si anak ini menjadi apa? Menjadi tidak mengalami keintiman atau keeratan, bahkan terpisah dari bapaknya oleh karena daya tarik dunia. Nah, lihat. Kata yang bungsu kepada ayahnya, ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Nah, dengan hidup yang berpoya-poya. Nah, daya tarik dunia dapat merusak persekutuan kita dengan Bapa. Antara lain, kita akan memiliki yang namanya spirit independen. Apa namanya? Tahu maksudnya independen kan? Merdeka, artinya tidak mau diatur. Pokoknya suka gua lah gitu. Mau saya pulang, mau tidak pulang, nah itu suka-suka saya. Itu adalah daya tarik daripada dunia. Nah, roh independen tidak mau diarahkan dan dipimpin oleh otoritas. Hidup menuruti kemauannya sendiri, merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, daya tarik dunia ini membuat seseorang itu menjadi tidak terpimpin. Nah, maunya orang-orang muda seperti itu kan gitu. Nah, kalau boleh tidak ada aturan lah. Kalau boleh aturannya harus aturan dia. Nah, suka-suka dia mau melakukan apa-apa. Kalau dimarahin, kalau dilarang memberontak, kalau dinasehati kesal, ya, bahkan mau melawan, durhaka, kira-kira begitulah keadaannya. Itu spirit daripada dunia ini, yaitu spirit independen namanya. Keinginannya mau bebas saja. Bahkan kalau dia ditegur, dinyatakan salahnya, dia merasa dirinya benar. Nah, itu yang menjadi
itu yang menjadikan kita menjadi rusak persekutuan kita dengan Bapa. Nah, tidak usah dulu jauh-jauh, dengan Bapa di sorga, dengan Bapa di dunia pun seperti itu. Kalau roh independen menguasai orang-orang muda, menguasai kita, maka kita akan hidup di dalam suka-suka kita, tidak mau diatur, tidak pernah tunduk kepada otoritas, kira-kira begitu ya. Nah, kalau sudah tidak tunduk dengan otoritas, nah kemana-mana pun nanti akan rusak ini, pembawaannya, memberontak keadaannya. Nah, yang kedua yaitu pesta pora, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan anak yang hilang itu. Begitu dia suruh bapaknya menjual hartanya, lalu bagiannya dia ambil, lalu dia pergi dengan suka hatinya, berpoya-poya, habiskan segala apa yang dia punya. Nah, akibatnya ada juga. Akibat daripada apa? Akibat daripada dia kehilangan daripada persekutuan dengan Bapa, akhirnya habislah hartanya. Setelah habis hartanya, maka kawan-kawannya pun menjauhinya, dan timbullah kemelaratan di dalam dirinya, dan sampai kepada dia mengalami kemiskinan yang amat menyiksa dia, sampai akhirnya dia menjadi budak daripada seorang peternak babi. Lalu peternak babi ini pun menjatah makannya, dia lapar, akhirnya makan babi, dia makan. Nah, ampas itu ya, kalau di Pintu Angin sangat tahu itu kan, ampas itu pun harus dia kasih makan babi, tapi karena dia lapar, dia makan itu ampasnya. Yang punya babi marah juga kepada dia, itu untuk babi, bukan untuk kau makan pula, katanya. Akhirnya dia diusir, saudara. Nah, seperti itulah kehidupan orang yang kehilangan persekutuan dengan Allah Bapa. Nah, yang kedua adalah ini kasus-kasus yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kenapa kita tidak bisa, seperti yang saya katakan tadi itu, menyebut Allah itu adalah Bapa kita, menyebut dia sebagai Bapa, itu sulit amat gitu ya. Atau merasakan sebuah kekosongan, tidak ada rasa gitu. Bahkan ada sebuah kebencian kalau kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, atau kita sebut Bapa. Ya. Dan ada sebuah penggambaran yang terjadi di dalam diri kita, di dalam diri kita, yaitu gambaran yang tidak benar terhadap yang namanya terhadap Bapa di sorga itu, yang menyebabkannya apa? Karena ini persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Ada persepsi yang salah. Tahu maksudnya persepsi ya? Berdiri memandang dari satu arah gitu. Itu namanya persepsi. Jadi saya melihat Pak berkat ini, kenapa dia celana pendek ya? Itu persepsi itu. Nah, tapi kalau di dua arah, nah dari dia saya dengar dulu jawabnya gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ada orang menyampaikan kabar, jangan telan-telan. Nah, nanti persepsi. Nah, jadi ada baiknya dengar, tapi dengarkan juga siapa yang diceritain itu, supaya dapat gambaran yang jelas. Amin. Nah, dulu saya juga gitu, seringkali terbawa hati orang. Kejam kali dia itu gini. Akhirnya terbawa juga saya, kan gitu. Nah, tapi sekarang tidak gitu lagi. Oh, saya bilang gitu. Nah, siapa namanya? Ada nomor HP-nya. Oh, di mana alamatnya? Oh, lalu saya tanya lagi dia. Akhirnya ada sebuah keseimbangan, sehingga menemukan kebenaran. Oke ya. Nah, jadi jangan selalu lihat dari persepsi, dari satu arah. Kau lihat postingan orang, kau langsung marah. Karena, nah jangan dulu. Itu kau hanya lihat searah. Nah, kadang-kadang kebahagiaan yang di situ tidak seperti aslinya, saudara. Amin. Nah, oke. Lalu, apakah saya tidak melihat? Karena saya tidak melihat, saudara juga tidak merespon. Oke, kita lanjut. Nah, persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Apa persepsi yang salah itu? Ini dia. Seringkali kita memiliki persepsi yang salah tentang Allah karena kita menyamakan perilaku Bapa jasmani yang salah dengan Allah Bapa. Ya, apa sajakah perilaku Bapa jasmani yang salah itu? Nah, seringkali kita berpikir, oh, Bapa di sorga itu disebut Bapa, dan di rumahku juga ada Bapa, di sekolahku juga ada Bapa, di tempat kerjaku juga ada Bapa, berarti sama dong dengan Bapa yang di sorga. Ini yang sering membuat kita, sehingga kita tidak mengalami persekutuan, kenikmatan,
tidak menikmati kebaikan Tuhan, tidak menikmati rancangan Allah, dan kita tidak mengerti, bahkan tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Apa penyebabnya? Nah, ini dia. Karena kita berpikir Bapa jasmani yang ada di dalam dunia sama dengan Bapa yang di sorga. Apa saja dia? Ini dia. Tidak berkomitmen. Sama-sama dulu ucapkan, tidak berkomitmen. Tidak berkomitmen. Tahu komitmen? Tidak berkomitmen. Artinya itu apa? Tidak memegang janji. Ya, tidak ada komitmennya. Ya, tidak menepati janji. Janjinya terus janji, ya kan? Nah, siapa? Dan tidak usah lah, nanti bahaya. Ya, nah, selalu janji. Nanti kalau kau juara 1, Bapak belikan ini, kan gitu contoh. Wah, dapat juara 1-nya. Wah, udah juara 1. Nah, bapaknya kasih apa lagi? Kasih alasan. Coba lihat nilainya. Wah, kok ada 7-nya? Kok tidak 8 semuanya? Nah, harusnya 8 ke atas lah, itu baru juara 1 hebat. Nah, kecewa. Nah, apalagi janji yang lain? Ya, bisa aja janji-janji yang lain. Wah, nanti kalau bapak pulang kerja, kita akan jalan-jalan. Wah, anaknya sudah siap-siap semua, ya kan? Akan jalan-jalan. Rupanya bapaknya begitu sampai, wah capek kali bapak, tidak jadi lagi. Nah, kecewa lagi. Nah, apa lagi? Ya, tentang komitmen. Nah, apalagi yang ini, ya. Tahan saja hatimu dulu, ya. Nah, bercerai pernikahan. Nah, gitu. Cerai. Nah, gitu. Nah, tentu akan sulit bagi orang-orang yang mengalami hal yang demikian untuk mengalami keintiman dengan Bapa, bercerai. Ya. Kalau sudah bercerai, pasti tidak usah dulu hal yang lain. Aduh, sudah pilu kali hati kita. Saya punya pernah cerita, bapak saya sama mama saya pelaku firman ya dalam hal ini. Nah, tapi di dalam perjalanan keluarga mereka itu, nah ada juga apa namanya itu, lubang-lubangnya. Nah, tapi pernah satu kali waktu saya kelas 4 SD gitu mungkin ya, kelas 4, adik saya kelas 1 atau kelas 2. Nah, baru berdua kami yang artinya bisa secara mandiri, mau pergi ke ladang, mau pergi ke kebun, kayak gitu. Nah, ributlah bapak saya dengan bapak saya. Ya, ribut hanya gara-gara persoalan yang kecil saja. Gara-gara apa? Pisang ditebang. Nah, harusnya tidak ada urusan pisang ini kan, kira-kira gitu. Orang pisang ditebang gitu kan, itu aja selesai. Nah, bapak saya nebang ditebang langsung jatuh. Jadi tidak tertahan pisang ini, jatuhlah ke bawah, hancur lagi bawah, dan semuanya hancur. Nah, datang mama saya, dia bilang, palai pinang duit tahu hulik kan, kata dakso ni mana pisang gitu. Semua tahu bahasa Batak di sini. Nah, kau tidak ngerti bahasa. Kok kamu tidak ngerti menebangnya? Harusnya begini katanya. Nah, akhirnya ributlah mereka. Nah, sampai mama saya seperti merendahkan bapak saya. Nah, laki-laki jangan direndahkan dong, kan gitu kira-kira gitu. Datang dia bilang, "Bola nalani pisang soalnya mau merlia beko," katanya. Gitu kan, gara-gara pisang ini kok sampai saya rendah kali kau buat katanya. Biar sekalian katanya, langsung dipotongi dia pisang ini, campakkan ke jalan itu. Datang mobil digilas, saudara. Seperti mobil itulah menggilas menggilas pisang ini, hancurnya pisang ini seperti itulah hancur hati mama saya, saudara. Lalu dia menangis. Dia bilang begini, "Begitulah kau," katanya. "Sudah tua kau, aku mau menikah dengan kau. Miskin kali kau, tapi ku ikuti. Tapi gini kau perlakukan saya," katanya. "Kita cerai," katanya, saudara. Datang bapak saya, "Kau jual ku sambut," katanya. Dia bilang, "Oke," katanya, "cerai, tidak apa-apa," katanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kami mendengar
ya dua kami sudah punya hati dan mengerti apa yang disampaikan itu. Lalu setelah itu bapak kami tidak sarapan, tidak bawa apa-apa, dia pergi entah kemana, ya kan. Nah, lalu mama kami masak, dia hari itu masak yang enak sekali, tapi dia pesan itu membuat teriris hati kami berdua dengan adik saya, bapak si Yogi, ya. Dia bilang begini, nah ini mama sudah potong ayam, masak ini kau siap kau bawa lah ini sama adikmu, antar pasti bapakmu itu di kebunnya itu sekarang katanya, kamu kasih belum sarapan dia kasih makan ke bapak, tapi nanti kalau kalian pulang katanya, kalau kalian pulang nanti ada di sini lagi mama, jangan menangis kalian katanya, karena sudah sakit kali hati mama ini, dibuat bapak kalian katanya. Jadi mama mungkin tak pergi merantau atau kemana katanya gitu. Nah, akhirnya menangislah kami berdua saudara, ya menangis. Nah, kami menangis gitu, jangan lama gitu. Ya udah lama, enggak apa-apa. Nanti akan ada waktu yang baik untuk kita katanya. Penting kalian urusilah bapak kalian itu katanya. Gitu. Aduh, sedih kali kami bawa rantangan ini untuk bapak. Tapi sepanjang jalan kami menangis berdua. Dan pada waktu kami sampai di kebun itu, kami teriak-teriak. Kami bilang, Bapak, kami bilang gitu. Rupanya bapak pun tidak mau menyahut. Dia pun merasa bersalah juga, kan gitu ya. Akhirnya dia duduk di pondok itu. Lalu kami bilang, ini makan untuk bapak disiapkan oleh mama. Tapi mama tadi bilang bahwa dia tidak akan ada di rumah lagi, dia sudah akan pergi. Wah, kata bapak kami, tegar juga dia saudara. Dia tidak menangis dia memang seorang pria yang tegar. Dia bilang, tidak apa-apa katanya. Nah, tidak apa-apa katanya. Udah, baik-baik saja kalian katanya. Nah, baik-baik, jangan melawan bapak katanya. Tapi kami sedih kali. Nah, luar biasanya saudara, karena mungkin itu kerinduan hati kita. Nah, waktu kita pulang, apa-apa ya kalau saya ngedek scanner mata gitu. Nah, ingat kisah ini saudara. Nah, jadi waktu kami pulang dia pas sore-sore hari begini. Nah, bukan karena ini saya menangis. Nah, abang pulang kami datanglah bapak bilang begini sama kami berdua. Udah, kalian pulang, kalian beresin rumah, masaklah apa yang saya masak gitu. Nah, jadi kami pulang saudara. Begitu kami pulang berpikir bahwa rumah tidak akan ada lagi seorang mama. Kan gitu. Tapi apa yang terjadi begitu kami sampai dari jauh kami lihat rumah terbuka saudara. Katanya belum pergi rupanya mama. Wah, senang kali hati kami saudara. Begitu kami sampai di rumah, mama kayak bilang gitu kan. Tapi bahasa Batak lain ya. Nah, mama kayak bilang gitu sama rumah. Bah, katanya. Bah, udah pulang kalian katanya. Udah mandi katanya. Nah, habis itu kami lihat masakannya makin mantap saudara. Ya, makin mantap. Apa yang terjadi kalian pikir gitu kan? Rupanya tidak berapa lama pulang juga bapak kain pun terlihat terheran-heran. Tidak terjadi tidak terjadi. Oh, dia ditinggalkan kira-kira begitu loh. Nah, setelah sampai di rumah, udah kami duduk, mereka malu-malu gitu ya. Nah, tidak bercakapan mereka gitu. Rupanya setelah jam 7 datanglah bapak tua kami. Datang bapak tua tanpa sengaja. Rupanya kenapa tidak pergi mama kami ini? Karena waktu kami pergi ke ladang itu, disitulah datang mbak tua kami sama pak tua datang ke rumah itu. Akhirnya dia pun tidak jadi pergi. Tapi itulah kesempatan dia curhat kepada abangnya ini gitu ya, kepada hahadolinya istilahnya gitu. Lalu diceritakan. Nah, akhirnya pada waktu mereka ngobrol, kami disuruh keluar, lalu mereka menyelesaikan dan rekonsiliasi lah mereka. Nah, akhirnya terus keluarga itu perjalanan keluarga bapak dan mama saya itu tetap langgeng sampai mau memisahkan mereka. Nah, tapi maksud saya di situ adalah di dalam hal keinginan mereka saja seperti itu kita dengarkan, itu sudah membuat sebuah kepiluan yang luar biasa di dalam hati. Nah, apalagi kalau itu terjadi, saudara. Nah, tentu akan membuat sebuah kesulitan yang besar bagi kita untuk bisa mengenal Allah sebagai Bapa. Oke, kita teruskan, nanti tidak selesai. Yang berikutnya tidak tegas.
tidak tegas. Nah, tidak ada sebuah ketegasan baginya, mengakibatkan anak-anak menjadi manja. Ya, anak sesuka-sukanya, mau jadi seperti apa keinginannya, semua seperti itu. Artinya bapaknya itu tidak berfungsi. Adanya bapak, tapi bapak itu kehadirannya tidak apa, tidak ada, hanya sebagai patung saja, gitu. Nah, kalau istilah apa ya, istilah di Pria Sejati, bapak gaplek namanya itu, ya. Artinya dia hanya apa? Dia ada apa? Dia ada pribadinya. Dia ada di rumah, tapi tidak ada fungsinya. Dia tidak ada ketegasannya. Anak mau lakukan apa, mau melakukan orang lain atau siapapun melakukan sesuatu di rumah itu, tidak ada ketegasannya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Banyak akan terjadi korban akan terjadi banyak korban di dalam rumah itu, karena tidak ada sebuah ketegasan. Nah, yang berikutnya tidak menjadi teladan. Ya, tidak menjadi teladan. Nah, kalau dia apa? Kalau kita salah, dihajarnya. Pada waktu dia salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, seringkali begitu, ya kan? Nah, dia tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Nah, anak-anak disuruh ke gereja, tapi dia tidak pernah gereja, itu contoh kan? Ayo ke gereja, bahkan bersedia dia diantar. Setelah habis diantar, habis itu pulang dia, ya kan? Tidak pernah menjadi teladan. Nah, dia bilang sama kita, kau harus berani, kau harus berani, jangan jadi pengecut. Tapi pada waktu apa? Pada waktu ada sesuatu, nah disuruh apa menghadapinya, bukan dia berani, tapi yang disuruh mamanya. Ayo kaulah hadapilah, katanya gitu. Nah, jadi tidak ada sebuah keteladanan. Nah, harusnya salah, diakui bahwa dia salah. Kalau benar, dia menjadi nyatakan benar. Jadi tidak menjadi teladan. Yang berikutnya, otoriter. Ya, otoriter. Disiplin yang salah, kata-kata kasar, memukul dengan amarah, kasih dengan bersiara. Nah, ada beberapa hal lagi yang tidak dicatat di situ, yaitu kepercayaan. Allah adalah satu-satunya Bapa yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13a dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apabila ia berjanji, ia pasti akan menepatinya. Katakan amin. Nah, kepercayaan yang dirusak atau persepsi kita yang salah terhadap Bapa di dunia ini. Yang kedua, yang berikutnya adalah, bukan yang kedua, penghargaan atau nilai-nilai. Seringkali orang tua kita tidak pernah memberikan suatu penghargaan atas keberhasilan kita. Mereka hanya mengkritik dan tidak pernah memuji. Hal ini menyebabkan anak merasa minder dan tidak berharga. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita adalah serupa segambar dengan Allah. Katakan amin. Nah, seringkali ya, dia tidak pernah menyatakan pujian, tapi yang ada hanya kritikan, ya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Menyebabkan anak-anak itu atau kita akan terbentuk menjadi seorang yang minder. Nah, kalau anak terus dikritik, tak pernah dipuji, dia akan menjadi minder, tak pernah ada percaya dirinya. Nah, ini persoalan ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Bisanya dia, tapi tidak berani tampil. Nah, akibatnya akan terjadi, tampillah orang yang tidak benar, kan gitu. Nah, ini harus kita harus kita rubah, ya. Nah, jadi berilah pujian kepada orang lain, berilah pujian kepada anak-anak kita, bukan hanya mengkritiki saja, ya kan? Cantiknya dia, seruah balangon, gitu kan. Nah, di bawah anak katanya gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh yang lain. Nah, jadi harus dibalikkan, harus diberi pujian. Kalau jelek anaknya itu kan pasti karena bapaknya mamanya juga jeleknya itu, iya kan? Nah, pasti begitu nih. Tidak mungkinlah
akan terjadi hal yang lain. Itu suatu abnormal itu. Nanti dicurigai orang pula kan kalau terjadi seperti itu. Nah, jadi di sini yang sering terjadi, tidak diberi penghargaan dan nilai. Nah, yang berikutnya disiplin dan kasih ini tadi ya, otoriter itu. Nah, sabarlah sedikit lagi. Bapak adalah penuh kasih, tapi ia juga Bapak yang adil dan mendidik, menghukum kita apabila kita melakukan kesalahan. Dialah yang mengajar kita dan dengan pengampunan dan kasih, bukan kita yang mencari-carinya. Firman Tuhan berkata, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Kalau kita hanya menerima kasih, kita akan menjadi anak yang manja. Apabila kita hanya didisiplin tanpa kasih, maka kita akan penuh dengan kepahitan. Jadi harus ada keseimbangan antara kasih dan disiplin, ya. Nah, jadi kasihnya polisi itu disiplin, setiap salah ditindak. Ya. Kasihnya opung itu kasih apa? Kasih yang manja. Tidak pernah dia salah. Di mata opung, cucu itu selalu benar. Nah, makanya jangan titipkan anak sama opung. Nanti pulang dia ke rumah, dia akan menjadi-jadi. Iya. Nah, bahkan kalau dia salah, kita tegur, dia bilang begini, kau ini keterlewatan kau katanya. Sama kita kan? Jangan gitulah katanya. Wah. Nah, jadi jangan. Karena kasih opung itu apa? Kelewatan batas. Tidak pernah salah itu dilihatnya cucunya itu. Selalu benar di matanya. Tapi sebagai orang tua, sebagai bapak, kita harus seimbang. Kasih dan disiplin, ya, itu harus tegas dan lembut. Ya, lemah lembut dan tegas, harus seimbang. Nah, yang berikutnya kehadiran, pengertian isi hati. Salah satu sifat Allah tidak dapat ditiru oleh orang tua manapun, yaitu kesanggupannya untuk berada bersama kita sepanjang waktu. Karena orang tua terbatas dan tidak memberi perhatian terus selama 24 jam setiap hari. Dia bersama kita setiap saat dan ia juga memberi seluruh perhatiannya kepada kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ia juga yang mengerti isi hati kita. Sebagaimana kita rindu menyenangkan hati Bapa. Seringkali orang tua hanya melihat hasil akhir dan tidak memahami perjuangan daripada anak. Dia selalu melihat tidak memberi kepada kita dia tidak mengerti keberadaan kita, atau dia tidak hadir di dalam keberadaan yang kita alami sebagai seorang anak, ya. Dia hanya melihat daripada kulit luarnya saja. Dilihat salah, bam, bum, bam, kan gitu ya. Nah, tapi dia tidak mengerti kenapa dilakukannya, kenapa dia buat itu, kenapa dia kerjakan hal yang seperti itu. Nah, dia tidak melihatnya itu. Nah, sehingga dia hanya melakukan seperti apa yang dia lihat di dalam hidup kita. Nah, seringkali juga kita mengalami tidak bisa mengenal Allah sebagai Bapa, karena bapak-bapak jasmani kita tidak pernah hadir dalam hidup kita, ya. Tidak hadir di dalam ulang tahun kita, tidak hadir di dalam kita mau naik kelas, tidak hadir pada waktu kita dikecewakan orang, tidak hadir juga pada waktu kita gagal, dan juga tidak hadir pada waktu kita mengalami sebuah kesenangan. Nah, padahal itu penting sekali dirasakan, dialami oleh seorang anak. Nah, saya pernah terpukul sekali dengan Ibu Sibue, ya, guru SMP 2 sini, angkat tangan. Nah, kau pasti kenal Ibu Sibue, ya, itu begitu strength itu, ya kan? Tapi sayang sekali dengan anak saya. Nah, terpilihlah anak saya si Sarah menjadi mewakili anak SMP untuk penyematan baret, karena dia unggulan, jadi mau baret lagi tuh. Nah, dari SMA itu laki-laki dari SMA 1. Nah, lalu dia bilang, bangga kali anak saya ini, ya. Dia sangat bangga sekali. Dia bilang, Pak, hadir di upacara penyematan baret hari ini, katanya. Yang menyematkan baretnya nanti Bapak Wali Kota, katanya. Nah, Bapak bawa HP Bapak, ya, katanya. Bayangin itu, bawa Bapak HP nanti foto saya, kayak gitulah. Nah,
Tapi karena kesibukan dan sebagainya, berusahanya kami untuk hadir sesuai dengan waktu. Tapi dalam hati saya memang salah saya juga, ya kan? Salah saya dan juga salah mamanya. Nah, pada waktu itu selalu berpikir kita begini, yang namanya wali kota tidak terlambat gitu. Dikatakan jam 7, nanti mau jadi datang itu tengah 8, kira-kira begitulah. Udahlah, tengah 8 aja kita datang. Nah, jadi kami berpakaian serapi mungkin gitu ya. Mamanya juga begitu. Nah, rupanya apa yang terjadi? Waktu kami mau ke sekolah ke SMA 1, jumpalah kami di lingkaran mau ke pintu angin itu, lingkaran dilewati itu BPDSU itu kan. Nah, gitu situlah kami jumpa, mereka sudah jalan pulang. Nah, ya patah kali hati saya dan sangat masbullah hati saya. Nah, baru habis itu esok harinya, karena saya yang ngantar bontoknya tiap hari, begitu saya dilihat langsung datanglah ibu si Buya. Dia bilang, "Pak," katanya, kenapa si Sarah kita pilih jadi apa untuk penyematan baret itu? Nah, yang lain banyak minta, Pak. Itu anak siapa? Anak ketua DPRD, si Grace, anaknya Pak Tony, ya. Minta supaya kami ditelepon supaya anaknya penyematan baret itu karena wali kota, katanya. Dia bilang gitu. Tapi kami tidak izinkan. Kami tidak perbolehkan. Karena apa? Karena konstruksi Sarah dia yang paling pas untuk penyematan baret, supaya jangan timpang, katanya. Tapi sangat disayangkan orang bapak tidak hadir di acara itu, katanya. Lalu dibilang begini, siapa kami? Itu ditemplak habis loh. Langsung dia bilang begini, kalau sakit anak itu tanggung jawab bapak, tidak ada urusan dengan kami, katanya. Aduh, ngeri sekali. Guru aja bisa melihat dari luar. Kita kok kita ini tidak seperti. Nah, akhirnya di rumah kita semangati lagi. Nah, dia bilang, "Tahu Pak," katanya, "malu kali aku udah," katanya. "Tunggu orang bapak untuk apa? Untuk bisa memoto saya. Tapi pura-pura aja lah HP yang sudah tidak bisa memoto ini." Begitu. Si Koko di situ juga, pokoknya si Niko. Si Koko pun saya cari-cari tidak ada. Jadi tidak ada fotoku Pak sama sekali waktu itu. Nah, tapi puji Tuhan, tulangnya 2 hari setelah itu langsung mengirim foto koran Metro hari itu. Nah, langsung saya foto juga bagus. Saya bilang, "Nah, luar biasa kau. Kemarin itu lihat Pak Wali Kota menyematkan baret di apa, masuk koran kau, wah hebat kali," saya bilang gitu. Padahal hanya menutupi dosa saja. Nah, untuk tulangnya apa? Iya, kalau dilihat, wah ini ada sisa di sini, baru dipoto. Coba saudara. Nah, jadi kehadiran Bapak itu dibutuhkan. Nah, kenapa kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Mati-matian WL memimpin kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, oh Tuhan sudah hadir di sini. Mungkin dia sudah merasakan, ya kan? Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan ada di sini. Panggil dia Bapa. Tidak rasakan apa-apa, saudara. Kenapa? Karena Bapa jasmani tidak pernah hadir dalam hidup kita, sehingga kita terhalang untuk mengenal dia sebagai Bapa. Bahkan mungkin hal yang lain, ya. Penerimaan. Masih lama saya? Udah jam berapa ya? Coba lihat dulu. Oh, masih lama ya. Jam 6 harusnya. Saya tidak usah habiskan jam 6. Yang penting masuk. Penerimaan. Allah adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat. Kita tidak perlu berbuat apa-apa untuk meyakinkan dia supaya dia mengasihi kita. Namun kita perlu menerima kasihnya. Ia hanya meminta kita datang kepadanya dengan jujur dan sungguh-sungguh. Maka ia akan mengampuni kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Tapi sebaliknya, Bapa jasmani di dunia, kita jujur berarti hukuman. Betul tidak? Kenapa kita menjadi orang yang jago kali berbohong? Karena kalau kita jujur, hukuman. Betul tidak? Kau dari mana kau? Kok terlambat kau? Wah, langsung pakai cara. Langsung cepat kali tuh, iya kan? Wah, gini Pak, PR banyak, ini dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena pada awalnya kalau jujur hukuman, iya kan? Kau nonton apa tadi? Enggak Pak, nonton apanya? Nonton ini
nonton, ya ada materi-materi pelajaran lah yang dari Pak Guru, ya katanya ada yang tidak kami pahami. Betul? Saya bilang, betul. Kau lihat itu, tidak kau lihat yang lain. Sebenarnya dalam hatinya, aduh kepengen kali dia menceritakan, ingin dia menyampaikan. Tapi kalau jujur apa yang terjadi? Hukuman. Ya kan? Kenapa orang mau apa? Kenapa orang sampai apa? Sampai begitu pembohong yang luar biasa? Karena kalau dia jujur itu pasti hukuman. Contoh begini. Katakanlah seorang itu uang sekolahnya, enggak tahu sekarang masih bayar uang sekolah Pak ya? Ada sebagai swasta lah itu ya. Nah, swasta lah katakan kalau sekarang, kalau dulu semua bayarnya, mau negeri pun, swasta pun bayar kan? Nah itu pengalaman kita lah itu, ya kan? Nah bawa uang SPP namanya. Waktu kita bawa, wah main apa? Olahraga, keringat-keringatan, kawan minum es, kita enggak. Ya kan kepengen juga lah. Aduh tergoda juga, ada uang sekolah, kan gitu. Akhirnya kita embatlah sedikit kan gitu, sedikit aja enggak usah semua, iya kan? Wah akhirnya minum es. Dapat tanggal 10, enggak bayar uang sekolah. 3 hari setelah itu datang guru BP, surat panggilan kepada orang tua. Ya kan, dapat orang tua. Wah, ku kasih Pak katanya sama guru BP kan. Ku kasih Pak. Tapi itu buktinya Pak enggak sampai, dipanggil lagi. Kau belum bayar uang sekolah ya? Iya Pak. Tunggu bagian di rumah. Sampai ke rumah, panggil kan. Ini belum selesai tadi yang di sananya. Itu di sana hanya apa itu? Time out. Teruskan di rumah. Di sini Bapak, di sini persidangan asli. Ya kan berdiri kau. Bapak, kau makan uang sekolah? Iya Pak. Jujur kau, kenapa kau makan? Ya, kenapa kau habiskan? Ceritalah. Ya kan tulus kan katanya menceritakan. Gini Pak, tadi kemarin itu olahraga. Wah capek kali saya, sudah mau apa? Sudah mau mati aku. Tidak ada lagi kawanku minum-minum es, sudah ada yang mau bagi. Ayo mati. Oh gitu ya. Jadi apa? Jadi bapakmu mati-matian untuk menyekolahkan kau, lalu kau seenaknya saja memakaninya. Wah, wah, wah. Besok-besok dia akan pintar berbohong, tidak akan mau lagi jujur. Karena kenapa? Kalau dia jujur, apa? Hukuman. Tapi beda dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga dikatakan, barang siapa mengaku dosanya, maka dia setia dan adil akan mengampuni. Makanya ada istilah kita, katakan begini, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Tapi dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Tapi kenapa kita tidak mau jujur? Karena kita sudah terpola, sudah tertanam dalam hidup kita. Kalau kita jujur berarti penghukuman. Tapi hari ini dosamu akan diampuni kalau engkau mengakuinya di hadapan Tuhan. Amin. Nah, makanya kita sulit untuk jujur, kita sulit untuk mengakui sesuatu apa yang kita kerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama kita menjadi terikat. Terikatlah terus di situ. Terikat. Ah, nanti itu sesinya apa besok itu? Pak Agus, ya. Ah. Terikatlah di dalam hal itu. Makanya banyak kali keterikatan kan. Terikatlah terhadap judi, terikatlah terhadap pornografi, terikatlah kepada alkohol, terikatlah kepada rokok. Nah, awalnya itu kan semua karena dosanya diawalinya. Karena apa? Jujur salah. Jujur dihukum. Ya, enggak jujur ya selamat. Kayak gitu. Akhirnya menjadi terpol. Akhirnya lama-lama terikatlah kita di dalam keadaannya. Coba kalau jujur kita, Pak, udah berdosa aku kayak gini. Kayak mana yang Pak? Wah, langsung datang bapaknya. Bapak juga orang berdosa dulu. Bapak juga melakukan hal yang demikian. Bagaimana Pak sampai sekarang masih dilakukan? Tidak lagi nak. Karena Bapak sudah mengakuinya di hadapan Tuhan dan Bapak tahu itu salah dan Bapak harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak kenapa bisa lepas? Karena mengakuinya di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Bapak bisa lepas. Oh gitu Pak ya. Wah, udah selesai. Kalau ini menjadi ketagihan, ya, jangan pikir onani itu tidak dosa, masturbasi itu tidak dosa. Itu diawali karena kau tidak mau mengakuinya. Nah, akhirnya menjadi ketagihan terus menerus. Jangan pikir kau lepas dari setelah kau menikah. Saya sudah menemukan, sudah menikah pun dia masih tetap praktek-praktek seperti itu karena terikat. Kenapa itu? Ini diawali dari sini, mengaku dosa, hukuman. Padahal di dalam Tuhan ngakui dosa kita diampuni.
Oke, kita teruskan. Nah, komunikasi ini yang terakhir dari tambahannya. Nah, komunikasi yang hangat dan terbuka sangat sukar bagi banyak orang tua atau bapak kita. Namun Allah dengan jelas mengkomunikasikan kasih-Nya kepada kita. Sesungguhnya Ia begitu mengasihi kita, sehingga melalui Yesus komunikasi kita dengan Bapa tidak terhalang oleh dosa. Akibat komunikasi kita dengan orang tua kita buruk adalah tidak tahan berdoa, ya. Karena kita sulit berkomunikasi dengan orang tua kita dan menganggap Allah tidak punya waktu untuk kita. Nah, siapa di sini kalau diajak berdoa puasa langsung mau angkat tangan? Nah, kalau diajak berdoa, ayo kita akan benar doa. Gak ada yang datang, saudara. Kenapa? Karena komunikasi yang tidak lancar, tidak hangat dengan Bapa jasmani kita, dengan orang tua kita. Tidak ada waktu mereka untuk kita. Akibatnya apa yang terjadi? Nah, orang-orang yang tidak memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan bapaknya, dengan orang tuanya, maka kecenderungannya dia akan sering kali keluar dari rumah. Tidak betah di rumah, lebih enak di rumah teman, lebih enak di tempat yang lain, lebih enak di tempat bermain. Karena apa? Di rumah tidak ada yang mendengarkan. Nah, berakibat kepada hal rohani. Kalau diajak doa, tidak enak, gitu. Karena kenapa? Tidak ada waktu Tuhan untuk kita, gitu loh gambarannya itu. Nah, kenapa? Kita mau cerita, dia diam saja. Kita mau cerita, banyak kali ceritamu, ya kan gitu. Kita mau menceritakan sesuatu, dia tidak mau tidak mau dengarin. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Larilah kepada kawan-kawan yang lain. Ayo, yang remaja-remaja di sini, jujur, tidak usah kau jawab. Mana lebih nyaman bagimu menceritakan masalahmu kepada orang tuamu, kepada bapakmu, atau kepada orang lain, atau kepada teman? Pasti jawabannya kepada teman. Ya kan? Siapa di sini suka kepada yang perempuan, ya? Siapa di sini di antara perempuan, remaja-remaja perempuan atau gadis perempuan yang ada di sini, dia suka kepada laki-laki, ya, kepada seorang laki-laki, begitu berbunga-bunga hatinya, langsung dia ceritakan sama bapaknya, angkat tangan. Nah, ini bahaya. Harusnya kepada siapa kita ceritakan itu? Ke bapak kita, ke orang tua kita. Karena kenapa? Mereka udah punya pengalaman. Kau ceritalah kepada orang yang yang sama seperti kau juga. Dia pun sedang begini-begini, kembang-kembang. Kau juga begitu. Wah, kau juga gitu ya? Iya. Gimana rasanya begini? Wah, akhirnya begini-beginilah. Iya kan? Nah, punya soal. Nah, akhirnya mereka menambah persoalan. Gitu. Nah, coba ceritakan kepada orang tua. Tidak ada yang berani, kan gitu. Karena kenapa? Orang tua tidak punya waktu dengan dengan itu. Nah, makanya orang tua yang ada di sini ambil sikap yang bagus. Kalau anak tidak mau cerita, ya udah, usahakanlah bagaimana supaya bisa bercerita dengan dia. Nah, saya mengupayakan gitu. Saya belajar untuk bisa berkomunikasi dengan semua orang. Ya, bahkan kadang-kadang saya cari gara-gara supaya orang itu mau ngomong dengan saya. Ya, ada seseorang itu, saya bilang gitu. Nah, kok saya pikir gini, kenapa orang ini tidak ada komen? Padahal saya sudah cari gara-gara dengan dia. Maksudnya entah marah sama dia atau apa. Saya mengharapkan dia supaya terjadi komunikasi, karena dia diam aja gitu. Nah, rupanya dia tidak bisa baca WA saya gitu. Karena apa? Karena formatnya itu format WPS itu. Ya, jadi tidak bisa dibacanya. Dia bilang, Pak, tidak bisa membaca. Oh, pantasan lah, bilang. Padahal saya sudah cari gara-gara supaya ibu marah, saya bilang gitu. Supaya kita bisa ngomong. Kenapa rupanya Pak? Wah, akhirnya ngomong-ngomong gitu. Nah, jadi demikian juga kepada kepada kita, kepada anak-anak kita terus begitu. Usahakan bagaimanapun caranya. Ya, jangan sampai dia cerita kepada yang lain. Nah, maaf ini kepada yang anak-anak remaja, ya, yang yang anak-anak gadis. Nah, pertama kali dia datang bulan, kepada siapa dia ceritakan? Dan juga begitu juga dengan remaja pemuda. Pertama kali kau mimpi basah kepada siapa kau ceritakan?
Kalau kau ceritakan kepada temanmu pasti bahaya. Nah, pasti macam-macam ceritanya. Tapi kenapa banyak orang menjadi lebih apa? Menjadi korban akhirnya. Nah, berpikir kepada hal-hal, melakukan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena bapak yang di rumah tidak punya waktu, tidak punya tidak ada kehadirannya di dalam hidup. Akibatnya kita pun dengan disebut berdoa, aduh, rasanya bosan kan kalau sudah disebut dengan berdoa, ya kan? Saya percaya 3 kali sehari berdoanya kita semua yang ada di sini. Tapi 2 makan pagi hari, 2 siang, dan 2 malam hari. Tapi tidak punya keintiman. Oke, baik, kita teruskan. Nah, bagaimana supaya kita pulih? Ini yang paling penting. Semua masalah, tapi haruslah ada solusinya. Bagaimana supaya kita bisa pulih? Pertama, apa yang dilakukan oleh anak yang hilang itu? Yaitu lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Lihat yang yang warna merah. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lukas 15 ayat 21-23. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Yang pertama, sadar. Sama-sama kita katakan sadar. Nah, sedang di mana kita hari ini? Apakah kita tidak mengalami sebuah persekutuan yang baik dengan Bapa di sorga? Yang pertama, karena daya tarik dunia. Yang kedua, karena persepsi kita yang salah terhadap Bapa. Ayo disadari. Betul juga kalau disebut Bapa, aku tidak rasa apa-apa, aku rasanya kosong, tidak ada kasih, tidak ada kehangatan. Nah, padahal Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Jadi dengan cukup mengatakan kata Bapa, wah, tidak tahu berapa lama kita menikmatinya itu. Ya, coba kalau nanti praktekkan di kamarmu sebelum saudara tidur. Nah, berdoa kepada Bapa, karena itu ada waktumu tersendiri dengan Tuhan. Katakan begini, tutup matamu, lalu kau tenang, dengan kasih mesra kau panggil dia dengan hangat, Bapa. Jangan lanjutkan kata-kata yang lain. Kau rasa apa? Nah, kalau engkau merasakan kasihnya, biarkan kasih itu mengalir dalam hidup. Kalau engkau merasakan kehangatan pelukan kasih Bapa itu, nah biarkan terus dia memenuhi engkau dengan kasih dan kehangatan. Baru setelah itu kau lanjutkan. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, kita harus sadar. Karena apa kita tidak bisa mengalami persekutuan dengan Bapa? Tadi persepsi yang salah, dan yang kedua itu ya. Yang pertama tadi adalah daya tarik dunia. Dia menyadari bahwa selama ini memiliki persepsi yang salah dan terpikat oleh daya tarik dunia. Dia berpikir bahwa dengan berpoya-poya, dengan melakukan hal-hal yang dari dunia ini, itu akan memuaskan hatinya. Tapi ternyata membuat dia menjadi kosong. Dan juga dia berpikir bapaknya akan mengekang dia kalau dia terus tinggal bersama dengan bapaknya. Sadar dia. Akhirnya yang kedua, dia kembali. Dia berbalik kepada Allah dengan rendah hati serta membuang semua persepsi yang salah tentang Bapa surgawi. Yang kedua, berbaliklah kepada Tuhan, kepada Bapa, buanglah persepsi yang salah terhadap apa? Terhadap Bapa yang di surga. Yang ketiga, menerima pemulihan. Membuka hati untuk menerima pemulihan dari Allah, yaitu ampuni segala kesalahan kita, diterima kembali dan diberi otoritas sebagai anak.
Nah, waktu anak yang hilang itu kembali kepada Bapa, dia diampuni atas segala semua kesalahannya. Dia diterima kembali, bahkan diberi otoritas bahwa dia sebagai anak, yaitu diberi cincin. Nah, sampai di sini sesi kita hari ini. Selama ini kita berpikir bahwa Bapa di sorga adalah sama dengan Bapa di dunia, atau sebaliknya, kita terpikat oleh daya tarik dunia ini, maka kita melakukan dosa, melakukan segala sesuatunya, memiliki roh independen dalam diri kita dan daya tarik dunia, sehingga kita makin menjauh dari Bapa. Apa yang harus kita lakukan? Sadar, kembali, dan terima pemulihan di dalam hidup kita. Buang semua gambaran yang salah terhadap Bapa yang ada di dunia ini. Kalau kau pernah dikecewakan oleh Bapa di dunia ini, nah, akui itu, bahwa engkau pernah kecewa, bahwa engkau pernah terluka dengan Bapa jasmanimu. Akui itu kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kau ampuni mereka. Ya, mereka adalah Bapa yang baik. Hanya karena mereka tidak tahu, hanya karena jalannya saja yang salah. Tidak ada Bapa yang tidak baik. Semua Bapa, sedangkan penjahat sekalipun, berkeinginan supaya anaknya jangan jadi penjahat, tapi jalannya yang salah. Nah, kau ampuni, ya, terima. Kau lepaskan pengampunan, baru kau terima kasih Tuhan. Kau terima kasih dari Tuhan, memenuhi daripada yang dari Tuhan, memenuhi daripada hidupmu. Amin. Nah, jadi itu yang harus kita kerjakan. Tapi tanpa engkau bisa mengampuni Bapa jasmanimu, kau sulit menerima kasih dari Tuhan. Tapi kalau kau mengampuni Bapa jasmanimu di dunia ini, atau orang tuamu yang ada dalam dunia ini, kau akan menerima kasih yang daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat sebuah cuplikan video tentang gambaran ini. Belum di sorga, masih Bapa di dunia, tapi dia menunjukkan kasih yang tak bersyarat, menerima anak itu apa adanya. Oke, kita lihat. Sejak ku diciptakan, ku membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam kerang. Kau hapus air mataku, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan, angkat hidupku, bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli harap masa depanku. Bapa yang ku banggakan, sejak ku diciptakan,
membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam terang. Kau hapus air mataku, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan angkat hidupku, bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli harap masa depanku. Bapa yang ku banggakan, bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku. Ya, menunjukkan hati seorang bapak kepada anaknya. Nah, anaknya ini walaupun dia cacat, dia bilang sama bapaknya, "Pak, aku mau ikut lomba triathlon." Nah, gitu. Lomba lari, bersepeda, terus berenang, menyeberangi danau atau laut. Nah, padahal dia tidak bicara aja pun tidak bisa, berjalan pun tidak bisa, tapi impiannya luar biasa. Nah, jadi apa yang diputuskan oleh oleh si Dik itu, nah dia putuskan, dia pensiun, dia seorang marinir itu, dia pensiun, seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk melayani anaknya. Karena itulah hati seorang bapak untuk anaknya itu. Nah, waktu kita lihat itu waktu lari, taruh dia di depan, disorong waktu naik sepeda, ditaruh dia di keranjangnya, waktu di laut atau di danau, dia ditaruh di sebuah seperti sebuah perahu karet, lalu dia berenang. Nah, bayangin bagaimana susahnya apa yang dilakukan. Tapi berkat mereka bersama, mereka bisa menggoncang dunia. Nah, waktu finish itu udah semua orang yang lari itu udah sampai, tapi penonton belum ada yang beranjak dari tempatnya. Kenapa? Karena ada seorang ayah yang mendukung anaknya menjadi seorang pemenang. Itu yang dinantikan oleh penonton, luar biasa. Nah, hari ini juga hal yang sama. Ya, bapak-bapak jasmani di dunia ini boleh saja mengecewakan engkau, dan engkau punya persepsi yang salah. Ampunilah mereka. Mereka adalah orang yang baik, hanya salah caranya, salah jalannya, sehingga engkau mengalami
sebuah luka, tapi Bapa di sorga menyatakan kasih-Nya kepada engkau. Hari ini Tuhan akan buat kejutan kepada engkau. Amin. Nah, ini sebuah klip yang terakhir. Nah, ini bisa nyanyiannya, bisa nyanyiin nanti, kita nyanyikan bersama-sama. Oke. Bapak, aku percaya padamu. Ada juga di oh, udah. Yang marinir pulang perang itu. Iya, song. Ya. Kita Sejak ku diciptakan, ku membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam terang. Kau hapus air mataku, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan, angkat hidupku, bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli harap masa depanku. Bapa yang ku banggakan, sejak ku diciptakan, ku membutuhkan kasih yang sanggup menuntunku dalam terang. Kau hapus air mataku, bangkitkan semangatku. Kau beri kesempatan, angkat hidupku, bawaku kembali dekatmu. Biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku, yang mau peduli harap masa depanku. Bapa yang ku banggakan,
Benar Tuhan, seperti Filipus yang berseru dengan sungguh-sungguh kepada Engkau, supaya Engkau menunjukkan Bapa kepada mereka. Itu sudah cukup bagi mereka. Sebab tanpa kehadiran Bapa akan terjadi sebuah keabnormalan di dalam hidup. Tanpa kehadiran seorang ayah, seorang bapa di dalam hidup kami akan mengalami kehampaan, kami mengalami kekeringan, dan kami akan terus mencari dan mencari. Seringkali kami menemukan, menurut kami itulah yang akan menjadi pengisi daripada hati kami yang kosong, hati kami yang hampa. Tapi justru mereka meninggalkan kami. Dia meninggalkan kami. Bahkan mereka mengecewakan kami. Dia melukai kami. Dia mengucapkan kata-kata yang terus mengkritik, terus menyampaikan kata-kata yang kasar, memojokkan, bahkan menghukum. Tidak mendengar isi hati, tidak mendengar alasan. Dan kami menemukan mereka mencari orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak berkomitmen, ingkar janji, tidak pernah menepati apa yang dia ucapkan, tidak pernah menjadi teladan. Kami akui itu di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami sulit untuk berdoa, sulit untuk menyebut Engkau Bapa. Hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengakui bahwa kami terluka, bahwa kami dikecewakan. Tapi kami tahu hari ini dari firman bahwa Engkau tidaklah demikian. Engkau adalah justru sebaliknya. Pada waktu kami mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, Engkau tidak menghukum kami, tapi Engkau mengampuni kami. Tapi bapa-bapa di dunia menghukum, menghajar, bahkan tidak memberi sebuah kesempatan kepada kami untuk memperbaiki kesalahan kami. Itu sebabnya Tuhan, itu sebabnya Bapa, kami tidak bisa mengenal Engkau. Bahkan kami menjadi lari kepada perkara-perkara dunia ini, karena menurut kami itulah yang memuaskan kami, sehingga kami terjerembab di dalamnya, terikat di dalam dosa-dosa, ingin keluar tapi tidak berdaya, ingin melakukan yang baik tapi tidak punya kekuatan. Kami semakin terluka, kami semakin terpuruk, dan kami ingin mengakhiri hidup kami karena kami tidak punya arti di dalam dunia ini. Tapi hari ini kami menyadari bahwa kami harus kembali kepada Engkau. Kami harus terima pemulihan yang daripada Engkau, bahwa Engkau tidak menolak kami, Engkau menerima kami, Engkau menerima kami tanpa syarat. Pada waktu kami berseru, Engkau mendengar. Pada waktu kami membutuhkan kasih, Engkau ada bersama dengan kami. Kalau mungkin hari ini Engkau bertanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa Dia tidak memelukku? Kenapa Dia tidak merangkulku? Kenapa Dia tidak menghapus air mataku? Dan kenapa Dia tidak menyembuhkan daripada luka yang ada di hatiku? Dengarkan, Tuhan itu ada dekat dengan engkau, tapi engkau tidak menerima uluran tangannya. Bukalah hatimu hari ini, kau panggil Dia Bapa, dan izinkan Dia bekerja di dalam hidupmu, maka kasih-Nya akan memenuhi engkau hari ini. Haleluya. Oh Rasul, oh Rasul, kau buka saja hatimu, biarkan pelukan Tuhan, pelukan Bapa memenuhi hatimu. Yes.
Kalau di dunia ini, kalau Bapak jasmani berkata, kau cengeng kalau kau menangis. Tapi Bapak di surga tidak pernah mengatakan engkau cengeng kalau kau menangis. Firman Tuhan berkata, bahasa air mata saja dia mengerti dan dia peduli. Sebabnya hari ini kau datang kepadanya, kau buka hatimu, katakan, Bapa, aku membutuhkan kasih-Mu. Bapa, aku membutuhkan rangkulan-Mu. Bapa, aku membutuhkan Engkau sepenuhnya dalam hidupku. Baru takut. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mulailah berkata-kata dengan Bapa. Rasakan kasih-Nya. Kita akan doakan secara khusus mereka yang terluka dari bapak-bapak jasmani yang ada di dalam dunia ini. Untuk bapak yang di rumah, bagi engkau yang sungguh-sungguh hari ini engkau mau dipulihkan, engkau mau mengalami kasih surgawi, kasih Bapa surgawi memenuhi hidupmu, ayo dengan cepat maju saja ke depan. Haleluya. Ya, berbaris di sini saja. Yang lain kita berdoa. Haleluya. Makasih. Haleluya. Tinggalkan kursimu, langsung maju ke depan. Oh, Bapa, kami memerlukan dilihat kiri dan kanan, kau fokus dengan Tuhan saja. Saya minta kalian semua adalah anak perempuan. Saya minta kepada pembinanya atau sahabat-sahabat murid supaya maju ke depan, mereka di belakang. Haleluya. Makasih. Haleluya. Oh,
Haleluya. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, baik yang ada di dalam, yang masih tetap berdiri di depan kursinya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini secara bersama-sama kami ya Tuhan mengetahui bahwa yang membuat kami jauh daripada Tuhan adalah spirit independen dan pesta orang dan persepsi yang salah terhadap Bapa di sorga karena gambaran Bapa yang ada di dalam dunia ini. Secara khusus hari ini kami berdoa, setiap roh independen dan juga pesta orang dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, daripada setiap roh ini kami patahkan dalam nama Yesus yang terikat kepada kecanduan terhadap dosa, kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hari ini kami patahkan itu semua dalam nama Yesus. Semua itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini kami akui di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pengampunan-Mu dinyatakan atas kami dalam nama Yesus. Hari ini juga Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberikan roh yang mengampuni setiap bapa-bapa jasmani yang salah di dalam dunia ini, yang menghukum, yang menghina, yang tidak tegas, dan juga yang tidak memberi keteladanan, yang tidak pernah hadir dalam hidup kami. Kami ampuni ya Tuhan, kami mengampuni, kami ampuni mereka semua dalam nama Yesus. Hari ini kami mau terima kasih dari Tuhan memenuhi daripada hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Bawaku kembali dekatmu, biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku yang mau peduli harap masa depanku, Bapa yang ku banggakan. Bawaku kembali dekatmu, biar ku rasa hidup ini berarti. Ku panggil Engkau Bapakku yang mau peduli harap masa depanku, apa yang ku banggakan.
setiap kali kau panggil dia Bapa, dia Bapa yang datang dalam hidupmu. Dia Bapa yang pedulikan engkau. Dia mengerti isi hatimu. Buanglah segala persepsi yang sama terhadap gambaran Bapa jasmani yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi, dengar pesan Tuhan, kau harus melepaskan pengampunan. Ampuni mereka, lepaskan pengampunan, dan terima lawatan kasih Tuhan. Makasih ya Tuhan, makasih, makasih. Haleluya. Nanti kepada saudara khusus yang ada di depan, ada yang ingin khusus untuk didoakan sehubungan dengan sesi ini, nanti bisa bicarakan dengan kakak-kakak pembinanya. Nanti akan ada sebuah doa, saudara akan didoakan dan saudara pun akan belajar untuk melepaskan pengampunan dan saudara menerima pemulihan daripada Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu yang ajaib Kau nyatakan atas kami. Kasih pemulihan itu telah nyata bagi kami hari ini. Kami menerima roh yang daripada Tuhan, sehingga kami menyebutnya ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, kita selesai untuk sesi pertama. Ternyata masih terang, berarti waktu kita masih banyak. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan ingat semua apanya? Semua botol minumnya. Siapa yang belum ada apanya ini? Kertas putihnya, angkat tangan. Mana kita? Nah, nanti minta sama Bang Jufri tempel buat namanya. Nah, jangan dihabiskan banyak-banyak ya. Inilah jatah air minum kita sampai pulang besok. Iya. Nah, jadi kita di sini sedang belajar di padang gurun. Nah, supaya jangan bersumut-sumut, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Amin. Nah, karena tidak mungkin air laut kita minum. Jadi ini ya, dipergunakanlah sebaik mungkin. Nah, mungkin ada dua tambahan di kamar. Nah, pergunakan juga baik-baik ya, jangan serakah. Nah, iya. Nah, jadi itu apanya? Gambarannya untuk kita. Apalagi ya? Terus sebentar lagi kita makan malam. Nah, yang tidak membawa yang tidak membawa bontok makan malam, angkat tangan. Biar bapak-bapak. Oh, Pak Amis merasa tidak iya. Oke, Pak Hulu, Pak Roni, siapa lagi dari antara kita? Oh, berarti itu aja ya. Nah, terus dilihat rundown acara kita itu supaya bisa supaya semua bisa ikut itu. Nah, jangan dulu buat acara sendiri-sendiri, acara bersama dulu ya. Nah, jangan suka buat acara sendiri-sendiri. Jadi kita rame-rame aja dulu. Ada acara besok khusus ya, mau kumpul dengan keluarga boleh, mau selfie dengan keluarga juga boleh. Sekarang acara kita bersama dulu ya. Nah, jadi itu mungkin dari kita, dan tetap pakai bednya ya. Kita masih tetap hati-hati juga untuk mendoakan, takut buat kita Nah, kita tolong nanti supaya kita siapkan semua face itu ya, supaya kita mendoakannya pun kita tidak terlalu ragu. Pakai masker, pakai face juga untuk doakan gitu ya. Dan usahakan habis seperti ini cuci tangan ya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Makan malam jam berapa? Jam 6 sampai jam 8. Oh, berarti kita bisa ke kamar, simpan bednya. Habis itu kita kumpul, bawa semua botolnya di api unggun ya. Ada api unggun yang sudah disiapkan di situ. Kita rame-rame di situ. Oke, ada lagi hal yang lain. Nah, bednya setiap kita sesi dipakai ya, supaya gampang mendoakannya. Tidak dibisikkan karena ini juga masa pandemi corona kan. Tadi siapa namamu? Dan gitu lagi, tinggal lihat, doakan sesuai dengan namanya. Ya, oke, itu aja. Tuhan memberkati. Mungkin tambahan dari Pak Koordinator untuk kegiatan kita esok hari, supaya dilihat di rundown acara. Bangun kita jam 5, kita doa pagi langsung di mana Pak lapangannya? Sini kita olahraga. Iya.
Ayo langsung aja Pak tiap itu. Nanti kita dari sini lagi, ya kan? Langsung aja doa di lapangan. Nah ini tinggal angkat tanpa kabel, udah langsung bisa kita senam, ya. Ya, itu di situ juga bisa nanti disertikanlah sama Pak Koordinator supaya ini ya, supaya semua bisa baik. Nah habis kita senam, nah yang akan dibaptis angkat tangan supaya siap-siap ya. Nah, yang baptis habis senam, gak usah lagi pergi kemana-mana, langsung pakai senamnya lah untuk dibaptis ya. Nah, jadi jangan pakai dasi waktu senam. Ya, jadi langsung siap habis baptis, habis kita senam, langsung berdiri di pinggir pantai, kita akan renungan singkat, langsung dibaptis. Nah, jadi Pak Agus mungkin tidak tahu aturan di Nela. Nah, Bapak Jasmani harus menjadi Bapak rohani. Jadi maksudnya anak-anaknya jasmani dia sendiri yang membaptiskan karena juga anak rohani. Nah, gitu. Jadi jangan kita bapak jasmaninya, sianu bapak rohaninya, kan salah itu. Tugas kita adalah kita bapak rohaninya, bapak jasmaninya, kita juga bapak rohaninya. Nanti keren itu. Si Paul merantau sampai ke Amerika, dia bilang, "Kau waktu siapa membaptis?" "Bapakku." "Kok bapakmu?" "Dia bapak jasmani dan bapak rohaniku." Harus gitu. Sinowi teologi dulu ya. Oh, aturan gereja. Oke, jadi itu aja. Tuhan memberkati kita. Dan terakhir, besok akan datang serapan 2 tiap kamar. Ya, 2 tiap kamar. Nah, jadi apa namanya itu upang atau diskusi siapa yang dapat jatah serapan yang 2 di kamar itu. Dan kalau sudah ada 2 dapat di situ, berarti yang lainnya yang langsung dibawa dari Sibolga. Nah, semua dapat serapan maksud saya, jangan jadi apa. Jadi nanti Pak Roni, Pak Lase, cek, nah, ganti baterai, cek. Ya. Nah, jadi apalah runding gitu ya. Demikian juga kalau yang keluarga mungkin aman aja ya, nggak masalah. Nah, kami juga begitu dengan Pak Jack, nanti kami diskusi dulu siapa yang siapa makan malam. Nah, oke, yang terakhir kami panitia mohon maaf pengaturan kamarnya tidak sesuai seperti yang kita rencanakan. Nah, ternyata penjelasan pihak hotel dan juga komunikasi kami tidak seperti yang kita bayangkan. Padahal menurut kita ada ruang tamu di dalam itu, berarti kita tidur di situlah sisanya. Rupanya di luar seperti ini, akhirnya kita menjadi kewalahan. Itu pun sudah kita tambah 1 kamar supaya bisa nampung semuanya. Dan kita bersyukur Pak Rian juga tidak ikut. Kalau Pak Rian ikut, kita harus nambah 3 atau 2 kamar lagi. Ya, jadi Pak Rian tidak ikut, tapi sudah janji saya Pak, saya booking 1 kamar. Nah, ini dan tolong atur anggotaku si Giat, masih Giat tadi. Giat. Man ya. Oh Manggang, Pak, kenapa Manggang dia? Bukan peserta. Nah, oke. Nah, jadi atur anggota saya mau ditaruh di mana pun boleh. Nah, jadi gitu. Jadi puji Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, bapak-bapak nanti yang ada 5 di sana, harap maklumlah kalau ada yang ngorok tidurnya, mohon dipelanin sedikit volumenya. Iya kan? Nah, bagi yang mendengar, anggap sajalah kita sedang perjalanan jauh ke Medan, ada lagu yang sedang mengiringi hidup kita. Nah, jadi ada keseimbangan. Oke ya, Tuhan memberkati kita, semangat. Nah, habis dari sini pergi ke kamar, yang pakai santai pun boleh, langsung bawa botolnya masing-masing ke pinggir laut. Ke api unggun. Tuhan memberkati kita. Jangan habiskan air minumnya karena masih ada 1 hari lagi. Semangat. Apa? Baterai. Halo, yang tidak punya stiker apanya ini nih, biar buat namanya. Nanti kita tukar sama orang. Kalau ada sisa jangan dikasih ya, Mang. Biar ada siapa tahu tamu kita besok datang lagi. Ini si Leonet, ini tuh nggak bisa. Ini. Iya, satu-satu orang udah dijatah semua itu. Mulai anak-anak, orang tua. Ini bednya.
Ya, biar aja bawa mereka. Iya, tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab. Iya, bagi yang nggak datang. Ini stiker. Iya, tulis namanya, yang ketukar nanti. Aku pun tidak rela kalau punya ambil.